Halo rekan-rekan, tahukah kalian, tingginya produksi kendaraan di dunia menyebabkan peningkatan produksi limbah ban di lingkungan. Data menunjukkan, saat ini terdapat lebih dari 4 miliar limbah ban menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan 1,5 miliar limbah ban dihasilkan setiap tahunnya. Limbah ban merupakan limbah padat yang dihasilkan dari sisa penggunaannya yang tidak layak pakai bagi kendaraan. Secara kimiawi, limbah ini tersusun atas senyawa karet dan senyawa kimia pendukung lainnya. Berikut merupakan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya limbah ban. Mendaur ulangnya menjadi sebuah karbon hitam dengan metode pirolisis dinilai dapat menjadi solusi yang lebih baik dan strategis daripada harus membakarnya secara langsung. Faktanya, karbon hitam hasil pirolisis limbah ban memiliki kandungan energi sebesar 29 sampai dengan 32 MJ per kilogram. Karena potensi inilah, kemudian tercetus ide untuk memanfaatkan limbah ban menjadi sebuah material elektroda dalam aplikasi baterai terbarukan. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan ide ini adalah sejauh ini, di Indonesia belum pernah ada nih yang melakukan upaya demikian. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah pengimplementasiannya? Selanjutnya, yuk kita coba bandingkan dengan grafit. Dan dari hasil studi literatur diperoleh hasil seperti pada tabel berikut. Dari pemaparan tadi membuktikan bahwa limbah ban ternyata sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai material anoda baterai. Bahkan, memiliki kualitas sama baiknya dengan material anoda yang telah ada saat ini. Permasalahan terkait pengadaan dan pemerataan energi bersih terbarukan di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius dan harus segera diatasi. Oleh karena itu, saya sebagai generasi muda dengan bangga menggagas produk Destella, sebuah pasta fotovoltaik ramah lingkungan dan terjangkau untuk mendukung pengadaan dan pemerataan energi bersih terbarukan di Indonesia. Pasta Destella ini berbasis pada dye-sensitized solar cell, namun terdapat beberapa perbedaan, diantaranya adalah penggunaan serbuk seng yang akan mampu bereaksi dengan TiO2 sehingga menghasilkan senyawa fotokatalitik. Senyawa ini akan mendukung kinerja sel surya berbasis dye-sensitized solar cell. Pasta Destella ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah harga yang terjangkau, efisiensi yang cukup tinggi, serta dapat mengubah limbah transparan menjadi panel surya dengan metode yang cukup mudah. Penggunaan panel surya berbasis pasta Destella dengan ukuran sedang di 433 desa kategori 3T akan mampu menekan anggaran subsidi listrik di Indonesia sebesar 3,11 triliun rupiah dan mengurangi limbah transparan sebanyak 17.000 ton. Hal ini menyebabkan pasta Destella sebagai objek investasi yang layak untuk pembangunan energi yang tidak hanya bersih, namun sebagai solusi pengolahan limbah di Indonesia. Dengan adanya pasta Destella, saya berharap agar upaya pengadaan dan pemerataan energi bersih dan terbarukan di Indonesia bisa segera dilakukan. Destella, energize your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ayu dari Universitas Pendidikan Indonesia. Indonesia sebagai negeri yang kaya akan sumber dayanya, sepatutnya memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memakmurkan rakyatnya. Terlebih lagi dengan adanya tantangan global seperti pandemi, krisis energi, Indonesia dituntut untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat dan tidak setara dengan sumber energi yang mana pertumbuhannya tidak secepat dengan laju konsumsinya. Lantas, bagaimanakah solusinya? Berbanding terbalik dengan kekayaan yang ada, didapati bahwa tingkat daya saing industri dalam negeri ini masih rendah.
Padahal jika melihat pada pasal 33 ayat 3 Undang Dasar 1945 mengenai kekayaan alam, infrastruktur dibangun bertujuan untuk memakmurkan rakyatnya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia yang semakin besar, hal ini mendorong pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Namun, pada realisasinya, terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam penggunaan EBT ini, di antaranya penerimaan subsidi yang belum merata, hasil yang kurang memenuhi supply demand, dan lain sebagainya. Kemudian ditemukanlah solusi berupa Lean Manufacturing Management, sebagai sistem yang meningkatkan nilai pelanggan dan mengurangi pemborosan dalam industri ataupun organisasi. Dengan sistem ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan dalam sistem dan meningkatkan aktivitas produksi secara efisien, sehingga keberlanjutan energi ditempuh dengan melibatkan penggunaan energi berkelanjutan dalam sistem energi secara keseluruhan. Dan akhirnya, atas penerapan ini dapat menghadirkan energi yang efisien bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan dampak keberlanjutan baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dini Rahma Dwi Prawesti dari SMAN 1 Pedikan Ponorogo. Seperti yang kita ketahui bahwa peranan energi listrik saat ini sangatlah vital, di mana seluruh teknologi pada pabrik telah menggunakan energi listrik. Teknologi konversi pembangkit listrik pun telah banyak ditemukan, namun dalam pemanfaatannya belum dapat secara optimal karena harus melalui berbagai tahapan yang rumit dan juga bahan baku yang tidak dapat diperbarui. Untuk itu diperlukan sebuah solusi bernama Energi Baru 5.0. Energi Baru 5.0 merupakan sebuah teknologi berbasis Internet of Things dengan penerapan konsep Society 5.0 yang digunakan untuk mengubah polusi suara di lingkungan pabrik menjadi energi alternatif yang terbarukan, yaitu energi listrik. Energi Baru 5.0 ini tersusun atas Genius Energi Baru 5.0, Interaction Energi Baru 5.0, dan juga Information Display Energi Baru 5.0. Apabila teknologi ini mampu menangkap gelombang suara sekitar 110 desibel, maka akan menghasilkan energi listrik sekitar 236,5 watt. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Energi Baru 5.0 merupakan sebuah teknologi alternatif yang digunakan untuk mengubah polusi suara di lingkungan pabrik menjadi energi listrik yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya
Satu aksi, satu reaksi, wujudkan ketahanan energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia berada dalam kawasan Ring of Fire, yakni kondisi di mana tektonik Indonesia berada pada interaksi lempeng besar dunia yang saling bergerak. Salah satu zonanya adalah Gunung Api Anak Krakatau. Tidak heran, pada bulan Januari tahun 2021, aktivitas gempa di wilayah Indonesia terjadi sebanyak 619 kali. What an amazing fact! Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa gempa bumi hanya bersifat merusak lingkungan dan infrastruktur, padahal gempa dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya energi sekunder. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan performa kelistrikan dari PLTGB yang tereksitasi oleh kondisi gelombang serta besaran energi yang dihasilkan. PLTGB atau pembangkit listrik tenaga gempa bumi dibuat dengan struktur berlapis yang terdiri dari film piezo, bahan elastis, dan perekat. Layar piezoelektrik dilapisi dengan polipensulfida agar perangkat ini lebih fleksibel kemudian dapat menghasilkan tenaga listrik dalam jumlah yang besar. Alat ini dapat menghasilkan sekitar 25 watt per jam. Tenaga listrik tersebut dapat disimpan di dalam baterai. Besar voltase dapat meningkat secara bertahap dengan tinggi, periode, dan panjang gelombang yang dipengaruhi oleh magnitudo gempa. Semakin besar tenaga gempa, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. Based on the collectivity, I'm Izhar Syafawi. Let me invite you all connecting thinkers to make PLTGB come true for energizing future infrastructure. Ada dua hal yang melatar belakangi penulisan esai kali ini. Yang pertama adalah limbah plastik. Limbah plastik merupakan jenis limbah anorganik yang sulit terurai, sehingga diperlukan suatu proses agar dapat mengurai penumpukan itu. Selanjutnya adalah mobil listrik. Mobil listrik merupakan kendaraan ramah lingkungan yang sedang naik daun di masyarakat. Namun, jumlah SPKLU di Indonesia masih terbatas, sehingga diperlukan penambahan dan pengembangan dengan memanfaatkan energi terbarukan. Selanjutnya, permasalahan. Ada 3 permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, limbah yang didapat masih berupa limbah campuran. Yang kedua, masih sedikitnya penelitian terkait proses pirolisis. Yang ketiga, terbatasnya infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya, manfaat dari proses pirolisis. Ada beberapa manfaat dari proses pirolisis, antara lain mengurangi volume limbah plastik, dan dapat menghasilkan bahan bakar penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, solusi terbarukan. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berfungsi untuk menggerakkan turbin uap dan menghasilkan energi listrik. Namun, batu bara memiliki beberapa permasalahan, misalnya menghasilkan polusi dan jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan suatu sumber energi terbarukan yang jumlahnya tidak terbatas dan ramah lingkungan, misalnya bahan bakar yang berasal dari proses pirolisis limbah plastik. Berikut merupakan skema pirolisis. Produk yang dihasilkan dari proses pirolisis berupa minyak yang kualitasnya setara dengan solar, sehingga dapat menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan energi listrik guna menunjang kebutuhan energi listrik di SPKLU. Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan. Pada tahun 2019, rasio elektrifikasi listrik nasional tercatat 99,9%. Sebagian besar energi yang kita gunakan masih bersumber dari energi fosil. Indonesia masih bergantung pada energi fosil, khususnya di sektor ketenaga listrikan. Penggunaan energi fosil memiliki banyak dampak negatif bagi kehidupan kita.
Indonesia menduduki urutan 8 penghasil tebu terbesar di dunia. Hal ini tentunya limbah yang dihasilkannya pun banyak. Ampas tebu memiliki kadar karbon yang tinggi sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik. Teknologi kogenerasi Biomass Integrated Gasification to Gas Turbine (BGT) ini menggunakan metode gasifikasi terintegrasi dengan turbin gas yang mampu menghasilkan energi listrik 5 kali lebih besar dibandingkan teknologi yang ada pada saat ini, yaitu sebesar 300 kWh ton per tebu. Dengan menggunakan teknologi ini, maka dapat dihasilkan listrik sebesar 36,7 TWh. Hal ini setara dengan kebutuhan listrik pada saat ini. Energi listrik yang berasal dari ampas tebu disalurkan melalui sistem smart grid, di mana smart grid ini sangat bergantung dengan teknologi IoT. Adanya inovasi ini diharapkan dapat mewujudkan energi bersih dan terjangkau, infrastruktur jaringan listrik, pemanfaatan potensi ampas tebu, dan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional melalui sistem yang terintegrasi. Terima kasih. Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia dengan potensi yang sangat berlimpah pada produksi padi, produksi tebu, dan produksi kelapa sawit. Pada setiap tahunnya, produksi tersebut mencapai 100 juta ton. Namun sayangnya, dalam produksi tersebut masih mengandung kategori limbah dalam bentuk sekam padi, ampas tebu, dan cangkang sawit. Jika dikalkulasikan, limbah tersebut dapat mencapai 16,10 juta ton dalam bentuk biomasa pada tahun 2020, di mana limbah tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagai suplementary cementitious material dalam bentuk bubuk melalui proses pembakaran temperatur tinggi. Oleh sebab itu dapat dilakukan dengan cara integrasi PLTU, di mana di Indonesia sumber energi PLTU masih didominasi oleh batu bara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara metode co-firing, yaitu di mana penggunaan biomasa dapat menjadi substitusi terhadap penggunaan batu bara dalam PLTU. Di sisi lain, penggunaan metode co-firing ini memiliki keunggulan, yaitu zero investment equipment, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Dari hasil pembakaran biomasa dalam bentuk sekam padi, cangkang sawit, dan ampas tebu tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar 13.000 GWh. Di sisi lain, pembakaran tersebut menghasilkan material pozolan yang mengandung silika dan alumina yang tinggi. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suplementary cementitious material, di mana dapat digunakan sebagai substitusi penggunaan semen dalam konstruksi berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, energi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia. Namun mayoritas energi yang digunakan saat ini masih menggunakan energi tak terbarukan, yaitu batu bara. Menurut berbagai sumber yang penulis temukan, cadangan batu bara Indonesia hanya tinggal 42 tahun lagi. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan World Energy Council pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 56 atau tergolong grade rendah. Indikator lemahnya ketahanan energi ini dilihat dari mudahnya terjadi kelangkaan pasokan listrik, bahan bakar minyak, dan gas di masyarakat. Oleh karena itu, dengan optimis dan bangga saya mempersembahkan karya esai saya dengan judul Indonesian Sustainability and Integrated System Energy, konsep futuristik energi biomasa terintegrasi berbasis solar heating oil immersion apparatus menuju Indonesia berdaulat energi. Indonesian Sustainability and Integrated System Energy merupakan suatu konsep proyeksi terstruktur energi terbarukan menuju Indonesia berdaulat energi yang diimplementasikan dengan mengintegrasikan seluruh aspek penting, seperti kebun energi sebagai pemasok bahan baku utama biomasa, bank sampah sebagai pemasok limbah rumah tangga minyak jelantah, pembangkit listrik tenaga biomasa sebagai pengelola untuk menghasilkan energi listrik emisi rendah, dan rumah masyarakat sebagai penerima manfaat biomasa berupa listrik dan biogas. Dalam prosesnya, konsep ini diperkuat dengan metode solar heating oil immersion apparatus guna meningkatkan kualitas biomasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga panas matahari. Secara garis besar, alur Indonesian Sustainability and Integrated System Energy disajikan pada gambar berikut. Dimulai dari kebun energi yang mensuplai kayu yang selanjutnya dicacah dan bank sampah yang menyuplai minyak jelantah yang selanjutnya disaring.
Selanjutnya, kayu dipeletisasi dan dicampurkan bersamaan dengan minyak jelantah. Proses solar heating menjadi proses kunci sehingga meningkatkan nilai biomasa dan dihasilkan biomasa dengan kualitas tinggi yang dapat dijadikan sebagai PLTBM dan mencukupi kebutuhan masyarakat serta listrik masyarakat.